Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di YouTube Sentra Kompetensi Channel. Saya, John Tarnebeban, akan bersama Bapak dan Ibu untuk mendiskusikan remedial dan pengayaan dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Sebagai bahan bacaan untuk memperdalam materi ini, dapat kita lihat pertama di Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Yang kedua, Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka tahun 2022. Pendapat para ahli, di mana peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk materi yang sama. Mereka dapat berhasil jika kompetensi awal mereka terdiagnosis secara benar dan mereka diajar dengan metode dan materi berurutan, mulai dari tingkat kompetensi awal mereka oleh JH.B. Bloom. Adapun pengertian remedial seperti kita ketahui dalam kurikulum 2013 dan pengertiannya di dalam kurikulum merdeka tidak jauh berbeda. Program remedial adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi pembelajaran dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran tertentu atau lingkup materi. Yang kedua, metode yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Dan tujuan pembelajarannya pun dirumuskan sesuai dengan kesulitan yang dialami peserta didik. Penting diketahui bahwa remedial bukan mengulang tes dengan materi yang sama, tetapi guru memberikan intervensi atau tindakan perbaikan pembelajaran pada lingkup materi yang belum dikuasai oleh peserta didik melalui upaya tertentu. Tentu saja upaya itu adalah upaya yang lebih baik. Setelah perbaikan pembelajaran dilakukan, guru melakukan tes untuk mengetahui apakah peserta didik telah memenuhi kompetensi dari tujuan pembelajaran yang diremedialkan. Keempat, remedial dalam kurikulum merdeka sebenarnya sudah harus dilakukan sejak awal proses pembelajaran dengan memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya, karakteristik, dan kesiapan belajarnya. Kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, secara formal, remedial dilakukan terhadap peserta didik yang belum mencapai kompetensi dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran atau lingkup materi setelah dilakukan sumatif. Artinya, remedial dilakukan ketika peserta didik belum mencapai KKTP yang ditentukan guru setelah selesai satu atau lebih asesmen sumatif. Adapun prinsip pembelajaran remedial ada 5. Pertama, adaptif. Yang kedua, interaktif. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, pemberian umpan balik. Kelima, pelayanan sepanjang waktu. Seperti apa pengertiannya? Pertama, adaptif. Artinya, pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian interaktif, artinya keaktifan guru secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan pendampingan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya. Kemudian prinsip fleksibilitas, artinya metode pembelajaran dan asesmen yang dilakukan dalam remedial perlu menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian pemberian umpan balik sesegera mungkin. Kita ketahui umpan balik itu berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Kemudian pelayanan sepanjang waktu. Remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran remedial tersebut? Langkah pertama, dilakukan identifikasi masalah pembelajaran.
setelah atau pada saat kita melakukan identifikasi pembelajaran ini, akan terlihat permasalahan pada keunikan peserta didik, bisa juga terjadi permasalahan pada materi lingkup materi yang kita berikan, atau pada tujuan pembelajaran yang terlalu luas atau kompleks. Bisa saja permasalahan pada strategi pembelajaran seperti metode, pendekatan, model, maupun penggunaan media pembelajaran. Langkah kedua adalah kita merencanakan remedial, bisa direncanakan segera saat pembelajaran, atau nantinya dilakukan di luar pembelajaran. Setelah kita rencanakan, baru kita lakukan remedial dengan cara menyesuaikan dengan keunikan peserta didik, atau menyiapkan alternatif materi ajar, atau dengan menyesuaikan dengan strategi pembelajaran, metode, kemudian pendekatan, model, maupun penggunaan media pembelajaran. Dan semuanya kegiatan remedial itu diakhiri dengan asesmen. Misalnya kita telah melakukan sumatif pertama untuk TP1 atau satu tujuan, di mana KKTP-nya misalnya kita tentukan dalam bentuk interval 61 sampai 85. Ketika dicapai siswa, maka dikatakan sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tuntas. Nah, ketika ada sejumlah anak kita, ini ada contoh 3, dalam satu tujuan pembelajaran misalnya kita membuat 3 tesnya atau soalnya, maka kita periksa dan nilainya sebagai berikut: 67, 60, 73, rata-ratanya 66, maka ini sudah masuk di rentang 61 sampai 85. Maka dikatakan ADI itu sudah mencapai target atau mencapai tujuan pembelajaran, atau bisa juga dikatakan telah tuntas. Sedangkan BADU ada 55, 75, 50, rata-ratanya 60, di luar interval KKTP, maka belum tuntas. KK juga sudah tuntas karena sudah 70 yang dicapai. Oleh karena itu, kita nanti memberikan perbaikan atau intervensi, tindakan perbaikan kepada BADU untuk soal nomor 1 dan soal nomor 3. Nah, ini kalau kita menggunakan KKTP dalam bentuk interval, maka kita buat formatnya seperti ini, dan ini boleh dimodifikasi atau ditambah, dikurangi kolomnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan tes sumatif itu dalam bentuk rubrik, atau KKTP-nya dalam bentuk rubrik. Misalnya, KKTP cakap pada 3 dari 4 kriteria yang ditentukan oleh guru. Maka kalau kita perhatikan E1, E2, E3, E4, itu disebut eviden atau bukti kinerja yang kita harapkan telah ditampilkan atau dimiliki peserta didik. Nah, kalau misalnya 3 anak ini, misalnya Adi, di bukti eviden 1 dia sudah mencapai cakap, kemudian E2 juga seperti itu, sedangkan E3 belum, dan E4 sudah. Maka ada 3 yang sudah dipenuhi, sedangkan kita lihat KKTP-nya cakap pada 3 dari 4 kriteria. Maka dikatakan Adi sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tuntas belajarnya. Sedangkan BADU ini semuanya 4 kriteria itu sudah terpenuhi, minimal cakap, maka dia sudah mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan KK, atau kalau kita perhatikan di E2 dan E3 belum mencapai cakap, maka belum mencapai kriteria yang kita tentukan, karena baru 2 yang tercapai padahal minimal 3 dari 4 kriteria. Maka dikatakan si KK belum tuntas mencapai tujuan pembelajaran, perlu diberikan intervensi atau tindakan perbaikan. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk rubrik,
boleh kita buat formatnya seperti ini untuk melihat siapa siswa yang sudah mencapai tujuan pembelajaran dan siapa yang belum. Kemudian juga bisa kita lihat kira-kira mana yang harus kita perbaiki, di bagian mana tes kita itu atau rubrik yang belum dicapai untuk kita lakukan perbaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita membuat program remedial, ini juga sangat fleksibel dan sangat beragam formatnya. Misalnya ini format kalau kita menggunakan bentuk rubrik. Nah, ketika ada kriteria, misalnya nomor 1, 2, dan seterusnya, kemudian kualifikasinya kita buat mahir, cakap, layak, perlu intervensi. Memang perlu ini kita isi terutama layak dan perlu intervensi supaya tahu kita bentuk-bentuk yang harus kita lakukan untuk memperbaiki deskripsinya sehingga nanti minimal anak kita itu bisa mencapai cakap. Nah, kemudian kita tulis tujuan pembelajaran, indikator asesmen atau indikator pencapaian seperti apa, lalu kita buat kegiatan yang akan dilakukan, metodenya seperti apa, termasuk apakah ini dilakukan pembelajaran ulang secara keseluruhan atau memang kelompok atau individual. Kemudian kita lakukan perencanaan, apa saja yang akan kita lakukan, kemudian kita juga menjelaskan proses pelaksanaannya, dan diakhiri nanti asesmen yang akan kita berikan. Jadi kita programkan dulu remedial, sehingga nanti pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan ini. Dan ini juga formatnya alternatif, bisa dirubah atau dimodifikasi format-format yang lebih sesuai. Yang penting kita tahu tindakan-tindakan yang harus kita berikan untuk memperbaiki kompetensi peserta didik kita. Strategi pelaksanaan remedial itu boleh pembelajaran ulang dengan metode media yang berbeda atau tentunya yang lebih baik dari semula, kemudian belajar mandiri dengan pemberian bimbingan, bisa juga pemberian tugas, bisa juga melalui belajar kelompok atau pendampingan secara khusus dari guru, dan macam lagi yang bisa diberikan oleh guru untuk memperbaiki kompetensi peserta didik kita dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kita rumuskan. Semuanya kegiatan ini nanti diakhiri dengan asesmen untuk melihat apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Itu kegiatan remedi yang bisa kita lakukan di dalam kurikulum Merdeka, tidak jauh beda dari kurikulum 2013. Sedangkan pembelajaran pengayaan bagi peserta didik kita yang sudah melebihi